Ayah, bagaimana keadaan ayah? Sama seperti kemarin dan hari sebelumnya, buta dan tak berguna. Ayah masih punya kemampuan. Ya, aku lupa. Aku hebat mengurusi hewan. Tak ada yang sebaik aku mengawasi kawanan domba di ladang. Dan sebagai tukang batu, aku bisa mengukur garis timbang. Lebih hebat. Ada yang jauh lebih berguna daripada pekerjaan jasmani, Ayah. Allah mengasihi kita bukan karena pekerjaan. Aku paling tidak suka dikasihani. Sudah sana, kerjalah. Aku tidak mengasihani. Ayah, aku ingin bicara pada teman dan keluarga saat berkumpul untuk merayakan kelahiran Laila. Oh, kau ingin bicara? Aku sebaiknya mati saja. Tidak, bukan menggantikan ayah. Tetapi sebagai anak tertua, aku ingin bercerita tentang pembebasanku. Tidak. Kau mau bercerita ngawur pada seluruh keluarga? Kukira lebih baik jika mereka mendengar langsung dari aku. Kau memohon atau memberitahuku? Aku memohon berkat ayah. Untuk apa yang aku rasakan, Allah ingin aku berbuat sesuatu. Kapan aku pernah mencegahmu sebelum ini? Terima kasih, Ayah. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Anak tertuaku, Daud, memohon untuk bicara. Aku tidak setuju padanya. Tapi, dia anakku. Ayahku pria yang baik, yang begitu sabar menghadapiku. Dan ia memberi aku izin untuk berbagi cerita tentang pembebasanku dari penjara. Aku tahu kalian semua bersamaku pada malam pernikahan Maryam dan Yakub. Aku minta maaf telah merusak acara itu. Maka kukira akan lebih baik jika aku dapat menceritakan kelanjutan ceritanya. Dan mengapa aku dapat hadir di sini malam ini? Untuk merayakan kelahiran sepupuku, bayi Laila. Aku yakin kalian sudah dengar dari ibuku, Laila, mengenai imannya pada Isa. Dia selalu bicara tentang Al-Masih. Tentu saja dia selalu berbagi denganku. Tapi aku tidak percaya. Kukira ibuku telah menyimpang dari iman dan ajaran nenek moyang. Pada waktu aku ditahan, aku sadar akan dihukum mati. Dan aku takut. Takut sakit. Takut mati. Tetapi aku tahu ibuku berdoa untukku dan banyak di antara kalian juga berdoa untukku. Terima kasih untuk doa kalian. Pada suatu malam, aku dibangunkan oleh cahaya. Hangat bersinar menembus kegelapan sel. Kubuka mata dan melihat seorang pria berdiri. Dia sempurna dan suci. Dan matanya bagai sinar api. Lalu dia berbicara padaku. Dia katakan apa yang pernah kulakukan.
Aku rasakan hatiku hancur. Aku menangis. Para tawanan lain sedang tertidur, sementara wajahku tertunduk ke lantai, terisak di bawah kaki Tuhan Isa. Dan aku tak mengerti pada mulanya. Tapi sebulan terakhir ini aku belajar dari mereka yang jauh lebih bijak daripada aku. Kitab suci mengatakan, ketika Allah menciptakan bumi ini, Dia menciptakan pria dan wanita, hidup di hadapannya dan merasa sukacita. Itu adalah rencananya. Tetapi manusia tak patuh, melanggar perintahnya. Tindakan memalukan itu memisahkan mereka dari Allah dan merusak hubungan baik antara pria dan wanita. Kita melanjutkan ketidaktaatan ini. Kitab suci mengatakan akibat dari dosa adalah kematian dan terpisah dari Allah. Tetapi Allah tidak ingin kita terpisah darinya dan kasih-Nya. Hidup dalam aib dan rasa takut. Maka sebagaimana Dia menyediakan domba jantan sebagai pengganti putra Ibrahim, Allah mengirimkan Isa wafat menebus kita. Tentu kau tahu ini luar biasa. Bagaimana dengan tradisi, kitab suci, dan para nabi? Sepupuku, ratusan tahun sebelum Isa datang, para nabi menubuatkan dalam kitab suci bahwa Al-Masih yang dijanjikan akan menderita. Yesaya menulis, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nabi Musa menyatakan, seseorang yang digantungkan pada sebuah pohon adalah kutukan dari Allah. Ketika Isa wafat di tiang siksaan, Dia menanggung dosa kita dan juga kematian kita. Pengorbanan dan kebangkitannya membebaskan kita dari kuasa jahat dan menolong kita dari kegelapan dan menebus kita dari kecemasan hidup dan malu. Berkat ini telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang kita Ibrahim, ketika Allah mengatakan bahwa melalui Dia semua bangsa di seluruh dunia akan diberkati. Dengarlah semuanya. Isa ini adalah Isa yang sama dengan yang menghampiriku di sel penjara. Aku percaya, aku tahu Dia adalah Al-Masih yang dijanjikan. Dia mati menebusku dan Dia memberiku hidup yang baru. Setelah pertemuanku dengannya, aku tidak lagi merasa takut mati. Tapi sebagaimana kalian lihat, Dia membebaskanku. Aku tahu banyak pengorbanannya untukku, menurut hukum. Seharusnya aku mati bersama para tawanan lain yang disalib bulan lalu. Kau dipenjara karena fanatik, memberontak. Kau mau mengatakan kau berubah pandangan tentang prajurit Rom? Aku melihat kebutuhan kita yang paling mendalam bukanlah politik, tetapi pengampunan dan perdamaian dengan Allah. Aku berupaya merubah politik manusia. Allah ingin merubah hati manusia. Mengapa kita harus percaya Isa ini adalah pilihan Allah? Sebab Allah membangkitkannya dari kematian. Rifka yang bersama kita di sini adalah kawan dekat dari salah seorang saksi pada saat itu. Bibi Rifka, tolong sampaikan apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena beberapa kali cerita tentang ini. Dia telah melihat Isa wafat. Dan dia melihat jenazahnya di makam. Kemudian, pada hari Minggu subuh, 3 hari setelah Isa disalib, Maryam dan para wanita lain kembali ke makam membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazahnya. Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa batu makam itu sudah digulingkan. 2 wanita itu mengira jenazah Isa telah dicuri. Tapi kemudian mereka lihat 2 malaikat di makam kosong itu. Para malaikat itu berkata bahwa Isa telah dibangkitkan dari kematian.
para wanita itu berlari menemui salah seorang rasul. Lalu Paul dan Yahya dengan para wanita itu berlari kembali ke makam. Dan setelah yang lain meninggalkan tempat itu, Maryam berdiam sendiri di luar. Ia tidak menyadari apa yang terjadi. Lalu dia mulai menangis. Ia merasa sangat bingung. Dan tiba-tiba ia menyadari ia tidak sendiri. Seorang pria berbicara padanya dan berkata, "Wanita, mengapa engkau menangis? Siapa yang sedang kau cari?" Ia menyangka itu adalah tukang kebun. Maka dia berkata, "Pak, jika engkau telah mengambil dia, katakanlah di mana engkau membaringkan dia dan aku akan mengambilnya." Kemudian dia berkata, "Maryam." Lalu Maryam berpaling menyadari ia sedang berhadapan dengan Isa sendiri. Isa berada di hadapannya. Maryam berlari dan menjatuhkan diri di kakinya. Maryam sendiri yang mengatakan itu padaku. Dan Isa menampakkan diri beberapa kali pada para pengikutnya di masa 40 hari. Mengajarkan mereka banyak hal. Kemudian, di Bukit Zaitun, Isa naik ke surga di hadapan mereka. Apa artinya bagi kita? Bagiku. Percayalah pada Tuhan Isa dan dipermandikan dalam namanya. Percayalah padanya dan kau akan diselamatkan dari dosa dan malu. Hidup baru bersama Isa. Aku juga sudah datang untuk mengenal Al-Masih. Dia telah merubah hidupku dan memberi sukacita di usia tuaku. Dan dia telah merubah hidupku. Hidupku juga. Hidupku juga. Allah telah menyiapkan hidup baru bagi siapa saja yang berseru atas namanya. Ini kabar gembira yang Isa bagikan pada kita malam ini. Dia hidup dan ada di tengah-tengah kita saat ini. Cukup sudah. Kalian ingin tahu tentang pengajaran Isa dan hidupnya? Aku merenungkan tentang Isamu. Oh, dan cerita Daud. Aku sama sekali tidak mengerti, tapi aku ingin percaya bahwa ceritamu itu benar. Aku ingin percaya, tapi... Apa yang menahanmu? Apa kata orang tuaku nanti? Bila aku menjadi seperti dirimu. Kukira imanku belum cukup kuat. Aku belum pernah melihat Isa seperti halnya Daud. Aku juga belum pernah melihat Isa. Dia menampakkan dirinya pada kita dalam cara berbeda. Tapi kau bisa meminta padanya. Meminta apa? Untuk iman, untuk keberanian. Mintalah agar Allah menunjukkan apa yang benar. Bisa kita berdoa bersama? Tentu. Bicaralah,
kepadanya dengan perkataanmu sendiri, dari hatimu. Dengan keras. Tuhan, aku banyak mendengar dalam beberapa minggu ini, dan itu sesuatu yang baik. Aku ingin mengenalmu seperti temanku mengenalmu, percaya padamu dan mempercayaimu. Berilah apa yang tidak kumiliki. Berilah aku iman dan keberanian. Bantulah aku mengetahui kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kurasa dia mendengarku. Aku tahu dia mendengarkan. Jika aku ingin menjadi pengikut Isa nanti, aku harus bagaimana? Katakan pada Allah, kau percaya bahwa Isa adalah Tuhan dan Al-Masih, dan Ia mati menebus dosa kita. Menerima pengorbanan Isa dan menerima pengampunan dan pembebasannya dari beban dosa. Pasrahkan dirimu padanya. Lalu, kau akan tahu bahwa kau akan hidup kekal. Jika aku lakukan ini, bagaimana dengan orang tuaku? Allah ingin kau menjadi anak yang terbaik yang dimiliki orang tuamu. Tapi, yang terpenting, kau perlu menjadi anaknya dan mengikutinya. Oh, bayi yang sangat cantik. Aku dan ibuku sering kesini dan melihat matahari terbenam. Kau rindu ibumu? Setiap hari. Kadang aku merasa betapa Allah telah banyak menjawab doanya. Untuk sang bayi dan Daud. Tapi ia sudah tiada. Jalan Allah bukan jalan kita. Iya. Tapi Dia bersama kita. Di atas semua itu, aku tahu Dia bersamaku. Aku bisa bicara apa saja padanya, segalanya. Bukan saja hanya kesedihan dan menghapus penderitaan, tapi Dia juga membuatku bertahan. Aku serasa sedang melintasi padang pasir. Namun bagaimanapun karena Dia ada di sana, Dia menjadikan padang pasir yang tandus, keras dan gersang, penuh sukacita. Dalam cerita ini, karakter mana yang mirip saudara?
Apakah saudara mengagumi Daud karena menceritakan kisahnya pada orang lain? Ya atau tidak? Ceritakan kembali kisah yang Rifka dengar dari Maryam Magdalena mengenai kebangkitan Isa. Apa tanggapan saudara terhadap percakapan Maryam dan Daliah saat mereka mencuci piring? Apa yang dapat saudara simpulkan dari percakapan terakhir Maryam dan Rifka mengenai perjalanan saudara dengan Allah?